Halo semuanya, anak-anak ibu yang terkasih, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian dapat betul-betul menikmati nuansa kebersamaan bersama keluarga di rumah, teman-teman, bapak ibu guru, serta sanak saudara lainnya. Khususnya hari ini kalian betul-betul dapat mengikuti pembelajaran mengenai hak asasi manusia dengan subbab mengenai upaya penegakan dan pencegahan dari pelanggaran hak asasi manusia. Pastinya kamu sudah siap dong untuk pembelajaran hari ini? Mari kita mulai. Anak-anak, pelanggaran HAM bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, berikut kita akan bahas mengenai apa saja yang menjadi faktor penyebab atau latar belakang munculnya pelanggaran HAM, khususnya di Indonesia. Kita mulai dari faktor internal penyebab pelanggaran HAM, yakni yang pertama adalah adanya sikap egois atau individual. Kemudian muncul rasa kurangnya kesadaran akan HAM. Dan yang ketiga, ada sikap intoleransi serta tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Sementara faktor eksternal dari pelanggaran HAM sendiri adalah adanya ketidaktegasan hukum dan aparat terhadap para pelanggar HAM, sehingga menimbulkan efek tidak jerah terhadap mereka yang melanggar HAM, bahkan menginspirasi orang-orang lain untuk melanggar HAM. Kemudian penyebab yang kedua adalah struktur politik dan sosial yang tidak stabil. Kecenderungannya adalah ketika negara dalam keadaan kacau, maka itu akan berbanding lurus dengan munculnya berbagai penyimpangan. Salah satunya adalah kejahatan HAM. Contohnya saja adalah seperti pembunuhan. Kemudian demonstrasi anarkis sehingga menimbulkan kematian. Itu contoh kecilnya. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi. Ya, betul sekali. Dengan adanya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Sebut saja contohnya pembunuhan dengan motif ekonomi. Kita tahu bahwa pembunuhan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan kemudian ada penyebab lainnya seperti kurangnya sosialisasi HAM. Terkait ini nanti dibentuk namanya Komnas HAM untuk mensosialisasikan dan mencegah pelanggaran HAM. Dan yang terakhir nih, penyebab pelanggaran HAM adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Maksudnya adalah di sini kecenderungannya adanya kolusi dan nepotisme terhadap para pelanggar HAM, seperti adanya pembelaan karena faktor kekeluargaan dan lain-lain. Itu dia penyebab pelanggaran HAM dari faktor eksternal. Upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia salah satunya dilakukan dengan menciptakan perundang-undangan yang disertai dengan sanksi yang tegas, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, dan lain-lain. Kemudian pemerintah pun meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, salah satunya lewat iklan layanan masyarakat, lewat seminar, ataupun pelayanan publik lainnya, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan keluarga. Karena lembaga yang dianggap cukup efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM salah satunya adalah keluarga. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 anak-anak. Salah satunya adalah pelanggaran HAM di luar hukum pidana, yang contohnya adalah pelanggaran HAM yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari tapi tidak termuat dalam KUHP.
seperti melarang teman atau orang lain berpendapat. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran HAM terhadap hukum pidana biasa, yakni sebuah pelanggaran HAM yang dengan nyata termuat dalam KUHP seperti kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pembunuhan dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran HAM berat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Apa saja itu? Yang pertama adalah kejahatan genosida dan yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut adalah kategori pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang pertama adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan yang kedua kejahatan genosida yang terdiri atas kegiatan membunuh anggota kelompok yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap kelompok tersebut. Kemudian memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran serta memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Anak-anak ibu yang terkasih, lembaga yang dibentuk untuk mencegah pelanggaran HAM selanjutnya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau sering disebut dengan KPAI yang dibentuk pada tanggal 20 Oktober 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Kepres Nomor 77 Tahun 2003. Salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya perlindungan anak di Indonesia, termasuk kamu. Komnas HAM, kalian tentu familiar dengan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993, kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99. Nah, lembaga ini punya wewenang loh. Salah satunya adalah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang bermasalah. Jadi antara yang merasa dilanggar HAM-nya dan yang melakukan pelanggaran HAM diusahakan untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan atau musyawarah. Kemudian wewenang Komnas HAM yang kedua adalah menyelesaikan masalah secara konsultasi ataupun negosiasi. Jadi tidak serta-merta langsung ke meja hukum, tetapi diusahakan untuk melalui negosiasi atau konsultasi terlebih dahulu. Kemudian wewenang Komnas HAM yang ketiga adalah menyampaikan rekomendasi atas pelanggaran HAM ke DPR untuk kemudian ditindaklanjuti. Nah, anak-anak, biasanya Komnas HAM akan merekomendasikan ke DPR kalau memang benar-benar itu pelanggaran HAM berat kemudian gagal dirundingkan dalam nego ataupun konsultasi. Yang keempat, wewenangnya adalah memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketanya di pengadilan. Ketika konsultasi dan nego tidak berjalan dengan efektif atau dianggap gagal, maka biasanya Komnas HAM akan merekomendasikan kepada yang melapor atau korban untuk diselesaikan di pengadilan, tepatnya pengadilan HAM. Nah, anak-anak, tadi Bu Friska mengatakan apabila ada satu perkara pelanggaran HAM yang gagal diselesaikan atau dinegosiasikan di Komnas HAM, atau bisa juga karena dianggap merupakan pelanggaran HAM berat, maka pelanggaran HAM tersebut akan diselesaikan di sebuah lembaga yang bertugas menegakkan HAM, yakni Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Bicara mengenai perkara pelanggaran HAM yang akan diselesaikan di Pengadilan HAM, itu akan diputuskan oleh yang namanya Majelis Pengadilan HAM, anak-anak. Nah, Majelis Pengadilan HAM sendiri terdiri dari 2 orang hakim pengadilan HAM yang bersangkutan serta 3 orang hakim ad hoc.
Salah satu dari peran lembaga pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan paling lambat 180 hari semenjak perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan HAM, serta memeriksa dan memutuskan perkara kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM berat oleh WNI di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Itu dia mengenai peran pengadilan HAM di Indonesia. Anak-anak ibu yang terkasih, demikianlah pembelajaran mengenai hak asasi manusia, khususnya mengenai upaya untuk mencegah dan menegakkan hak asasi manusia. Semoga kalian semua paham dan menjadi orang-orang yang menegakkan hak asasi dimanapun kalian berada.